Watch. Kita sudah terbiasa dengan ayat hafalan sejak sekolah minggu ya. Itu sebetulnya di satu sisi baik, tapi di sisi lain banyak jeleknya. Sebab pemahaman kita cuma sepotong-sepotong. Akibatnya persembahannya orang GKI sedikit sekali. Karena ayatnya orang GKI, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya saja. Tetapi kehilangan konteks ya. Cerita itu berbeda, sebab bagian-bagian dari cerita itu yang menentukan keseluruhan ceritanya. Khas Timur. Kita mau kenal cara perang menurut Sun Tzu. Saudara, kita tidak mendapat buku teori, kita mesti begini begitu, tetapi yang disodorkan ke kita komik. Komik bagaimana Panglima Sun Tzu itu menangani masalah-masalah militer yang diserahkan ke dia. Jadi kita suruh ambil kesimpulan sendiri, kita suruh ikut masuk di sana, kita kemudian, nah itu yang problem besar buat kita ya. Kalau orang, saya juga pendeta suka begitu ya. Kemarin waktu mau, nanti kalau Jumat Agung itu, bacaan Alkitabnya kalau mau dituruti, Yohanes 18 dan Yohanes 19. Yohanes 18 itu 42 ayat, Yohanes 19 42 ayat. Saudara membayangkan kalau di GKI Pondok Indah pendetanya baca 42 tambah 42 ayat dalam satu kebaktian, wah sudah protes. Ayatnya kok banyak sekali, kenapa enggak 1-2 ayat saja? Tapi itulah cerita. Bagian-bagian cerita itu ditentukan oleh konteks cerita itu. Kenapa para penulis Alkitab mengambil jenis sastra, cerita, puisi, dan kata-kata bijaksana? Karena 3 jenis ini bisa menggambarkan makna lebih banyak daripada definisi. Yesus hampir saja memberi satu definisi, tetapi kalau kita mendengar Perjanjian Baru misalnya mengatakan Yesus mengasihi. Yesus hampir tidak pernah membuat definisi kasih itu apa ya. What is love? Meskipun Yohanes 15 ayat 17 kelihatannya dia memberi semacam definisi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi kalau para penulis Alkitab mengajarkan Yesus mengasihi, yang disajikan bentuknya cerita. Dia pergi ke kolam Bethesda. Di kolam Bethesda itu ada seorang yang sudah 39 tahun, 38 atau 39 tahun lumpuh di sana. Jadi always the loser, pecundang terus. Barangkali betul dia tiap kali lihat menjadi orang pertama yang lihat air kolam itu bergelombang, katanya ada malaikat datang, dan orang yang nyebur pertama sakit apapun sembuh. Tetapi karena dia lumpuh, jadi dia cuma lalu orang yang nyebur. Yesus mengasihi orang ini. Di cerita itu Yesus seperti datang, tidak peduli banyak orang sakit di situ, datangnya cuma satu orang ini. Lalu nanya, apa kamu mau sembuh? Nah, kalau sudah 38 tahun lumpuh, jawabnya bukan mau sembuh apa enggak. Jawabnya, tidak ada orang yang menolong saya. Lalu Yesus menyembuhkannya. Itu kasih. Jadi bentuknya cerita. Karena cerita itu fasetnya banyak sekali. Kita bisa masuk di sana. Kalau saudara termasuk juga penggemar Harry Potter, orang penggemar Harry Potter lebih suka baca bukunya daripada nonton filmnya. Bukunya
Kita bisa ikut masuk, imajinasi kita bisa masuk ikut main di sana. Nah, jadi perhatikan, Alkitab termasuk Perjanjian Lama dominan cerita 80%, puisi dan kata-kata bijaksana. Alkitab itu sabda Tuhan. Tetapi Alkitab itu sekaligus kata-kata manusia. Jadi Tuhan mau berfirman kepada kita. Tetapi kalau tiba-tiba dia datang, lalu muncul di muka kita, lalu dia ngomongnya bip 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 bip. Sudah tahu maksudnya. Ya barangkali gitu. Hebat sekali. Tetapi ditanya apa pesannya, kita nggak tahu. Jadi coba bayangkan sabda Tuhan yang tidak terbatas itu sampai kepada kita dengan kata-kata manusia yang terbatas. Jadi bisa dibayangkan betapa repotnya itu. Nah, kata-kata manusia itu terbatas. Nah, karena itu kalau kita membaca Alkitab, kalau kita membaca Perjanjian Lama dalam hal kita sekarang, kita mesti memperhatikan historisitas. Historisitas itu artinya ada latar belakang sejarah, tempat di mana teks-teks itu muncul. Alkitab pesannya itu tidak sekali datang untuk seluruh zaman persis sama, enggak. Jadi jangan membayangkan Alkitab itu jatuh dari langit sudah seperti bendel kita Alkitab kita sekarang dan berlaku sejak awal sampai habis nanti seperti bunyinya begitu. Orang tidak suka historisitas itu. Orang maunya mana lebih cepat. Kenapa? Karena itu saudara, saya suka mengatakan belajar Alkitab itu sulit. Jangan mengatakan mudah. Jangan percaya kalau ada buku yang mengatakan 10 langkah mengerti firman Tuhan dengan baik. Enggak bisa itu. Itu cuma jualan supaya laku saja. Coba bayangkan kalau Perjanjian Lama, bahan-bahannya, materinya saja, itu mulai dari tahun 1800 sebelum Masehi, Abraham keluar dari Ur, yang kemarin Paus datang ke sana, di Irak, tahun 1800 sebelum Masehi, lalu tulisan paling muda dari Alkitab Perjanjian Lama itu kitab Daniel, bukan Maleakhi ya, kitab Daniel. Kitab Daniel itu lebih kurang tahun 165 sebelum Masehi. Nah, kalau kita hitung saja dari 1800 sampai tahun 165, itu artinya ada rentang waktu sekitar 1700 tahunan. 1700 tahunan itu waktu yang pendek atau panjang? Panjang atau panjang sekali? Jawabannya panjang banget ya. Panjang sekali. Kalau 1700 tahun itu kira-kira budayanya sama apa enggak? Kebiasaannya sama apa enggak? Pemahaman katanya sama atau enggak? Biasanya kita orang-orang seperti saya yang umurnya sudah hampir 70 itu, kan problem besar kita biasanya generation gap ya. Bahasa anak-anak kita itu berbeda dengan bahasa kita ya. Saya selalu ingat anak saya yang kedua waktu SMP pulang sekolah ngajak teman anak pendeta juga bilang mau nginep di rumah karena saya kenal temannya ini anak pendeta Hendra Gosana almarhum
Lalu saya tanya sama Dimas, Mas, Dika, nama anak pendeta Hendra itu, Dika sudah ngomong belum sama papa mamanya? Lalu Dimas dari dalam rumah tuh berteriak, Dik, lu udah ngomong sama bonyok lu. Coba bayangkan, saya orang Jawa mendengar kata bonyok itu apa? Lebam, hancur ya. Jadi saya benjut, babak bundas gitu ya. Bayangkan anak saya menyautnya itu apa? Lu udah tanya sama bonyok lu, lalu spontan saya tanya, bonyok apa Mas bonyok? Ternyata saya baru tahu bokap dan nyokap. Padahal bedanya saya lahir tahun 52, Dimas tahun 84. Baru satu generasi, bahasanya udah beda. Lalu dia bergumam mengatakan, oh dasar papa jadul. Jadul apa jadul? Zaman dulu. Nah, kalau kita zaman dulu bilang ini zaman for the orlog ya. Zaman sepur lempung, ketinggalan zaman. Baru satu generasi. Kalau 1.700 tahun, cara berpikir beda, teknologi sudah beda, cara apalagi ilmu pengetahuan beda. Jadi Alkitab ada, Alkitab ditulis oleh orang-orang menurut zamannya. Jadi ya Musa lain, saya lain, Yeremia lain, siapa lagi Yeskia lain, Maleaki lain, Daud lain. Nanti kalau kita pergi ke Perjanjian Baru, Matius lain, Lukas lain, Paulus lain. Nah, itu historisitas. Sampai di sini kita pahami ini ya. Nah, sekarang kita ke Perjanjian Lamanya. Saudara, ini namanya tetragrammaton. 4 huruf yang paling suci bagi orang Yahudi. Dari bacanya dari kanan ke kiri, itu kalau ini konsonan semua, Y, H, W, H. Nah, kita orang Kristen suka menyebutnya Yahweh. Tetapi buat orang Yahudi, mereka tidak pernah menyebut kalau di Alkitab ada tulisan Yahweh, mereka tidak menyebutnya Yahweh, tetapi menyebutnya Adonai. Dan Adonai itu artinya Tuan atau Tuhan seperti kita sekarang. Yahweh itu disebut nama Tuhan, terlalu suci untuk disebut. Karena itu anak yang hilang itu mengatakan, aku nanti kalau pulang mau bilang sama papaku, papi, aku sudah berdosa sama sorga dan papi. Aku tidak layak disebut anak papi. Aku sudah berdosa terhadap sorga. Tidak disebut Tuhan, tidak disebut Allah. Karena terlalu suci, yang disebut cuma tempatnya saja. Yahweh itu Allah yang khas dan unik dalam relasi dengan umat Israel saja. Allah itu bisa dipakai untuk Allahnya orang Babel, Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Kanani. Sosok yang di luar kemampuan kita menguasainya. Tetapi Yahweh itu unik. Kalau Yesaya suka pakai kata Sang Kudus Israel. Sang Kudus itu spesial punya Israel saja. Jadi apa ini sebuah nama atau sebutan, tetapi tiap kali ada Yahweh Elohim itu selalu disebutnya Adonai Elohim. Pengakuan imannya orang Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu tulisannya YHWH Eloheinu, tapi bacanya Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Terlalu hormat, terlalu mulia, tidak boleh disebut.
rasanya itu sampai sekarang masih dianut oleh orang Islam ya, yang meneruskan tradisi Yahudi ini. Nah, bagaimana orang Israel mengenal Tuhannya? Kalau kita tanya kepada orang Israel, gimana kamu kenal Tuhan kamu? Gimana kamu kenal Yahweh itu? Adonai Elohim, Allah kamu itu? Jawabnya pasti tidak. Kami, nenek moyang kami masuk ke sebuah gua di satu gunung, lalu puasa 40 hari 40 malam, lalu ada orang berjubah putih, berjenggot putih, panjang, yang datang menyatakan diri dan begini-begini dan begitu. Tidak. Tetapi orang Yahudi, orang Israel, itu kalau disebut, gimana kau mengenal itu Allah kamu, dan Allah yang kudus buat kamu. Mereka mengatakannya, Allah itulah yang membebaskan kami dari penindasan Mesir dan menjadikan kami jadi bangsa. Kalau anakmu bertanya, apa ketetapan dan peraturan yang harus diajarkan kamu kepada kami, anak-anakmu? Maka Tuhan mengatakan, begini kamu mesti mengatakan, dulu kami budak di tanah Mesir, tetapi Tuhan dengan tangan kuat dan lengan tajam bebaskan kami dari cengkraman Israel. Jadi nomor satu, rupanya buat orang Israel bukan yang pertama itu Allah mencipta langit dan bumi, tetapi satu, Allah itu membebaskan kami, nenek moyang kami, dari penindasan orang Mesir. Dan kisah pembebasan dari Mesir itu yang pada masa raya Paskah diulang lagi dan diulang lagi dan diulang lagi, diturunkan dari generasi ke generasi. Nanti pada waktu mereka berada di pembuangan, memang terjadi pergumulan. Kok kita kalah sama bangsa Babel, yang budayanya lain, yang agamanya lain, tradisinya beda, dan mereka saing kita. Itu yang menciptakan mereka, itu Tuhan yang sama dengan menciptakan kami. Tuhan yang menciptakan. Jadi, saudara, iya, Tuhan itu bagi Israel itu Allah cara dan dikenal dalam manusia. Karena keluaran, Exodus itu, keluar dari Mesir itu masalah eksistensial, menentukan hidup mati mereka, maka Allah mereka itu dikenal sebagai Allah yang esa. Kata esa, Ulangan 6 ayat 4, itu bunyinya echad. Kalau kita baca kalender kita sekarang itu tidak konsekuen ya. Sebab Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu itu kata dalam bahasa Arab. Tetapi kata Minggu itu dari bahasa Portugis. Berasal dari kata Domingo yang artinya Tuhan, hari Tuhan. Jadi kalau yang benar mau pakainya kosakata bahasa Arab, Ahad. Hari pertama tiap minggu itu bukan hari Senin, tetapi yang sekarang kita sebut sebagai hari Minggu itu hari yang pertama, bukan hari Senin. Senin itu 2. Orang Ibrani menyebutnya begitu ya, Ehad, Isnin, Senayim, Islim, Salosyah, Arba'ah, Khamisah, Sisah, Sabatah. Ehad apa artinya? Apa satu matematik? Ternyata enggak. Pengertiannya adalah dia Allah yang tidak bisa dibandingkan.
Dibandingkan saja enggak, apalagi disandingkan dengan ilah-ilah lain. Mazmur 82 itu menarik. Memang dari liturgi, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah dia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan tidak adil dan seterusnya. Jadi seolah-olah ilah-ilah lain itu dianggap kamu ada boleh, tetapi kamu berada di bawah aku. Kamu tidak seperti aku. Kamu bukan bandinganku. Jadi buat orang Israel, buat umat Allah, ya dia satu-satunya itu. Dia itu yang unik. Dia tidak bisa dibandingkan, apalagi disandingkan dengan Allah-Allah lain. Apalagi nanti kalau kita baca lebih lanjut lagi. Kemudian dipahami Allah itu, Yahweh itu paradoksal. Dia di sorga, tetapi ia juga di bumi. Sampai sekarang kita kan begitu ya. Kalau di gereja, saudara jadi penatua, di doa konsistori itu seringkali mungkin tidak sadar mengucapkan itu ya. Doanya bunyinya begini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih karena pagi ini kami datang, Engkau perkenankan datang berbakti. Sekarang Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan hadir di tengah kami. Loh, sebetulnya Tuhan di sorga apa di dalam gereja kalau begitu? Tapi kan kita tidak peduli ya, pokoknya sudahlah bunyinya tiap minggu kita dengarnya begitu ya, udah begitu. Nah, itulah yang disebut paradoksal. Tapi itulah keunikan dari Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab kita, bahkan oleh Perjanjian Lama sekalipun. Allah, Yahweh tadi, maha mulia, tetapi Dia juga yang berprakarsa untuk turun. Aku sudah melihat kesengsaraan umatku karena penindasan orang Mesir dan bla 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 bla. Itu sebabnya aku turun untuk membebaskan mereka. Saudara bayangkan yang dia lakukan adalah beranjak meninggalkan ketinggian itu masuk dalam kehidupan umat Israel yang ditindas oleh Firaun pada waktu itu. Jadi Yahweh itu bukan sosok yang kalau sudah menentukan takdir ya sudah selesai. Tidak ada urusannya. Di masyarakat kita kan biasa begitu ya. Protokol kesehatan tidak usah diperhatikan. Kalau takdirnya mati kan mati. Dan kalau mati betulan kena COVID, lalu dengan enteng orang mengatakan ya sudah, itu sudah takdir Tuhan. Tuhan sudah menentukan begitu, ya jadilah. Mau gimana pun juga ya mati juga. Tetapi Alkitab Perjanjian Lama tidak bicara tentang Tuhan yang begitu. Dia adalah sosok yang punya hati. Dia suka terenyuh. Kalau di Injil Sinoptik suka dipakai kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan sampai tidak tega kalau suruh mereka pergi cari makan sendiri. Di Perjanjian Lama juga begitu. Allah itu Allah yang nggak tegaan. Dia mau menghancurkan kota Niniwe, misalnya begitu ya. Yunus suruh pergi ke sana, akhirnya mau berapi-api. Kota ini akan dihumbalangkan. Tapi ketika mereka bertobat, lalu Tuhan tidak jadi. Nah, Yunus marah. Tapi itulah Allah yang diperkenalkan oleh Perjanjian Lama. Saudara, saya minum sedikit.
Jadi salah ya kalau secara sepintas orang mengatakan Allahnya orang Israel itu, Allahnya perjanjian lama itu kejam sekali. Suruh bunuh, suruh apa. Padahal kalau kita baca dengan baik, seluruh ceritanya itu Allah yang tidak tegaan. Allah yang punya sosok hati, yang punya hati yang peduli kepada orang yang tertindas. Kalau selesai perjamuan kudus, ada Mazmur 103 yang dibaca itu, saya tidak tahu di Pondok Indah dibaca atau enggak, tetapi ada kalimat yang bunyinya, dia tahu apakah kita ini, dia tahu bahwa kita ini debu. Jadi dia maklum sekali kalau orang bisa bikin dosa. Di sepanjang perjanjian lama, Allahnya seperti ini. Jadi siapapun yang menulis di perjanjian lama kan seperti ini. Jadi kalau kita pakai bahasa ya kata yang dipakai buat kita, teologi Allah, logi itu percakapan, pembicaraan. Nah, pembicaraan tentang Allahnya yang gimana? Allahnya yang seperti ini. Allah yang tidak tegaan, Allah yang bisa turun, Allah yang mau. Nanti kita lihat terusnya dulu ya. Allah ini, saudara, adalah Allah yang berdaulat sepenuhnya. Interupsi. Ya. Tadi ada nomor 1, 2, terus tiba-tiba 4. Oh, salah ini. Salah angkanya. Berarti benar ini 3 ya? Ya, 3. Oke, terima kasih. Ya. Sorry. Nanti bisa dibetulin. Allah yang disebut namanya Yahweh itu berdaulat sepenuhnya. Dan Allah ini berelasi membuka dengan manusia untuk apa? Untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Jadi sampai kadang-kadang ada gurauan ya, kenapa sih Allah itu merepotkan diri dengan kita manusia yang rewel-rewel, yang nakal-nakal, yang dikasihi bolak-balik tapi bikin dosanya juga bolak-balik. Kenapa sih kok dia begitu care, punya komitmen, mengikatkan diri? Nah, jawabnya kita tidak tahu. Ada pendeta yang dengan bombastis mengatakan Allah itu kesepian kalau tidak ada manusia, katanya. Jadi butuh mainan, karena itu dibuatlah manusia. Tapi enggak begitu juga, itu cuman supaya khotbahnya laku aja kalau begitu ya. Allah itu berdaulat sepenuhnya. Jadi yang menentukan kudus seperti apa dia, bukan kita, tetapi dia sendiri. Dia mau apapun juga bisa. Tapi yang jelas dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Lama, dia membuka relasi dengan manusia secara unik. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia tidak mengatakan, marilah kita menciptakan kucing menurut gambar dan rupa kita. Enggak. Mari kita menciptakan serigala menurut gambar dan rupa kita. Enggak. Mari kita menciptakan pohon rondo bolong itu misalnya, juga tidak. Tetapi ketika menciptakan manusia, Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi ada titik singgung antara kita manusia dengan Allah. Atau kejadian versi penciptaan yang kedua, Allah membentuk manusia dari tanah liat itu, lalu dia hembuskan nafas hidup ke dalam hidung patung tadi, dan patung jadi menjadi makhluk yang hidup. Spesial, dia bikin lalu dia tiup. Yang lain-lain tidak disebutkan sama sekali. Jadi dia digambarkan sebagai sosok yang peduli terhadap
nasib manusia yang tertindas. Seperti tadi, balik lagi tadi diulang ya, sosok yang punya hati. Kalau dia berelasi dengan manusia, untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Yeremia 29 yang suka dikutip kan mengatakan begitu ya. Apa namanya? Rancanganku adalah rancangan damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun kalimat itu sulit dipahami, tetapi itu mau mengatakan visi dan misi Tuhan terhadap kita manusia. Jadi, dia bukan sejenis ilah yang menakdirkan hidup manusia, jadikan sekali, sesudah itu dia tidak peduli lagi. Seperti orang bikin robot, kalau sudah diprogram, programnya untuk ini dan itu, sesudah jadi, dia tinggal duduk, kipas-kipas, ongkang-ongkang kaki, terserah makhluknya itu mau jatuh bangun, jungkir balik, dia sudah tidak peduli lagi. Atau kadang-kadang orang suka menggambarkan Allah itu seperti orang yang punya kuasa, yang tugasnya cuma menjalankan reward and punishment. Kalau orang yang dianggap baik dikasih ganjaran, kalau orang berbuat jahat dihukum. Cuman itu saja. Yahweh bukan semacam itu. Saya teruskan ya. Ini tulisan dari seorang teolog Perjanjian Lama Jerman, Christoph Barth. Buku Teologia Perjanjian Lamanya ada dalam bahasa Indonesia. Buku Teologia Perjanjian Lamanya Christoph Barth itu satu set 4 buku. Dia menulis sebuah risalah yang dia beri judul How Ought of God to Choose the Jews. Gimana terjemahnya bahasa Indonesia? Mencengangkan sekali, mengherankan kok Allah itu milih orang Yahudi. Jadi dia mengumpulkan pendapat-pendapat kenapa sih Allah pilihnya orang Yahudi, bukan orang Cina, bukan orang Mesir, bukan orang India, bukan orang Babel, bukan orang Jawa, yang notabene tingkat budayanya jauh lebih tinggi daripada orang Yahudi. Teorinya banyak sekali. Orang Yahudi dipilih karena otaknya cemerlang, katanya sampai sekarang banyak orang bilang begitu ya, otak orang Yahudi itu hebat sekali. Lalu macam-macam lah. Ada alasan kenapa Allah pilihnya ke orang Yahudi. Orangnya relatif bangsa yang kecil, wilayahnya juga kecil, bekas budak. Kalau kita baca cerita Perjanjian Lama, orang-orang yang tegar tengkuk dan keras kepala. Tapi kenapa orang Yahudi dipilih? Lalu Christoph Barth mengatakan, premis satu, mereka itu orang-orang yang pintar, tetapi tiap kali dia bikin penyataan, tiap kali ada sanggahannya. Tiapkah orang Yahudi punya kelebihan ini? Ada sanggahannya. Sampai akhirnya sesudah leaflet itu, tulisan pendek itu, risalah itu jadi, dia menutup seluruh tulisan tadi dengan kesimpulan. Kesimpulannya menarik sekali. Di kalimat terakhir dari kesimpulan itu dia mengatakan begini. At least I don't know how ought of God to choose the Jews. Akhirnya saya nggak tahu kenapa Allah kok milihnya orang Yahudi. Saudara, coba sebut nama saudara menggantikan kata the Jews-nya itu. Kita kagum ya. How ought of God to choose Samuel Santoso.
yang agak males-males, yang ya kalau kita cari dosanya juga banyak, orang biasa-biasa saja, kenapa enggak orang yang itu. How ought of God to choose the Jews? Saya mau pakai kalimat ini untuk mengatakan tentang Yahweh. Betapapun hebat dia terlibat dalam kehidupan umat, tetapi kita tidak bisa mengerti sedalam-dalamnya Allah itu seperti apa. Rasanya itu logis sekali ya, cengli ya. Kalau kita sudah kenal semuanya tentang Allah yang kita sembah, dia pasti sudah bukan Allah lagi. Kalau kita sudah tahu semuanya, sudah tahu pikiran-pikirannya, sudah kenal sedalam-dalamnya, udahlah itu dia pasti bukan Allah lagi. Dia pasti sama seperti kita. Jadi, Perjanjian Lama tetap menyisakan buat kita sisi misteri itu ya. Sisi misteri Allah yang kelihatannya suka main-main. Saudara pernah membaca kitab Ayub? Gimana ceritanya Ayub sampai menderita begitu sengsara? Itu kan Allah bergurau ya, gurauannya agak kelewatan itu. Ketika anak-anak Allah itu ngumpul, termasuk di sana datang iblis itu juga, lalu dia nanya, iblis, lu dari mana aja? Lalu iblis itu bilang, gue mah baru muter-muter lihat ke sana sini. Lalu kemudian si Tuhan itu bilang, kamu lihat Ayub itu? Oh ya, aku tahu. Nah, ya dia Ayub itu sangat menyembah kamu karena kamu kasih dia segala-galanya. Lalu Tuhan bilang, oke, sekarang kamu boleh melakukan dia apa saja, kecuali satu, nyawanya. Lalu cerita Ayub begitu. Saudara, kalau saudara jadi Ayub, tahu Tuhan begitu, marah apa enggak? Aduh Tuhan, kalau orang Jawa bilang, ngono ya ngono, neng ojo ngono gitu loh. Lo itu keterlaluan banget. Hidupku buat main-main begitu. Kita enggak tahu persis ya, karena itu kitab Ayub open ending, tetap terbuka itu. Barangkali itu salah satu yang nanti kalau kita ketemu Tuhan bisa kita nanya, Tuhan mbok tolong dijelasin sih cerita Ayub gimana sih itu. Tuhan, kenapa sih saya mau nanya, kenapa sih Tuhan saya itu dulu pengen sekali jadi akuntan. Saya sudah sungguh-sungguh siap belajar jadi akuntan, tapi kok kamu suruh jadi pendeta? Cita-cita saya dulu jadi akuntan. Coba saya jadi akuntan mungkin lebih kaya daripada sekarang. Nanti saya mau tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih kamu kok nggak kasih aku jadi akuntan? Kok suruh jadi pendeta aja? Jadi, saudara, ia tetap sosok yang mysterium et tremendum. Misteri, tetapi juga tremendum, membuat kita itu tergetar, takut sekali, ngeri sekali. Jadi, Allah tetap tidak jelas. Nah, sekarang kita teruskan. Kata di atas itu bunyinya karat berit. Itu dalam bahasa Ibrani, aksara Ibrani. K, R, T, B, R, T. Karat berit. Kalau orang Yahudi menyebut, kita mengatakan mengikat perjanjian, kalau mereka tidak, menyebutnya memotong perjanjian. Kata kuncinya adalah kata perjanjian.
Tadi saya mengatakan Yahweh itu berurusan dengan manusia. Entah mengapa dia buka relasi itu dengan manusia. Dan kalau kita baca seluruh Alkitab, kita baca Perjanjian Lama, metafora relasi antara Tuhan dan umatnya itu kiasannya lebih banyak dipakai kiasan hubungan perjanjian. Apa bedanya hubungan perjanjian dengan relasi lainnya? Kita kan lebih suka bapak sama anak ya. Tapi kan kita lebih sering menyebutnya Tuhan dan hamba gitu. Tapi Perjanjian Lama suka sekali menyebut hubungan itu sebagai hubungan perjanjian. Apa sih maknanya? Perjanjian itu harus dilakukan oleh dua orang yang sudah sama-sama dewasa. Jadi seorang anak betapapun kayanya orang tuanya yang meninggal, kalau dia masih berumur 10 tahun, dia tidak berhak dan tidak boleh membuat perjanjian dengan pihak manapun juga. Saya ingat waktu Elvis Presley meninggal, kekayaannya luar biasa besar, tapi testamennya, surat warisnya itu mengatakan bahwa 90% dari aset dia itu diberikan kepada Lisa Mary. Anaknya yang waktu itu umurnya masih 5 tahun, 6 tahun. Daripada kepada istrinya, Priscilla itu. Nah kalau Lisa Mary baru berumur 10 tahun, padahal asetnya hotel ada di Mediterania, ada lagi pesawat terbang pribadi, ada lagi banyak sekali asetnya. Kalau mau disewa-sewakan orang, terus yang bikin perjanjian siapa? Yang bikin perjanjian walinya. Sampai dia dianggap dewasa. Baru dia boleh teken surat perjanjian. Metafora perjanjian itu mengandaikan bahwa Tuhan itu menganggap saya dan saudara-saudara manusia, umat Allah itu sebagai orang yang dewasa. Orang dewasa itu orang yang tahu hak dan kewajiban. Nah, saudara, ini baik kalau kita berefleksi sebentar ya. Kalau saudara lebih suka dianggap sebagai orang dewasa oleh Tuhan atau dianggap sebagai anak? Mana yang saudara-saudara lebih suka? Saya tahu jawabnya. Pinginnya diperlakukan seperti anak, minta apa saja dikasih, tetapi menentukannya seperti orang dewasa ya. Kita yang nentuin, Tuhan yang ngasih segala-galanya. Enggak. Ya, karena itu perjanjian antara Tuhan dengan kita itu perjanjian yang tidak seimbang. Karena itu perjanjiannya disebut sebagai perjanjian anugerah. Karena kalau Tuhan bikin kesepakatan dengan kita tidak mungkin naik. Tuhanlah yang turun. Supaya kita balance. Supaya kita berada pada tataran yang sama. Saudara, catatan penting buat kita dari perjanjian lama, Tuhan suka melihat umatnya itu sebagai orang dewasa, bukan sebagai anak-anak. Tahu tanggung jawab, tahu kewajiban, tapi juga tahu hak. Jadi itu prinsip utama dari perjanjian. Karat berit, saya tidak ingat persis ya, tapi di kitab Kejadian itu ada perjanjian yang diikat antara Abraham dengan Tuhan. Pada satu petang, Tuhan menyuruh Abraham menyembelih 1 atau 2 ekor lembu
dibagi dua, bukan disembelih tetapi dibelah jadi dua. Berapa ekor domba, berapa ekor kambing, berapa ekor burung merpati, tetapi bukan disembelih tetapi dibelah dua, kiri kanan. Sesudah itu lalu sembelihan itu, daging sembelihan itu ditaruh di kiri kanan. Di tengah ada lorong, ada gangnya. Lalu perukupan itu lewat di sana. Tradisi orang Asia Barat Daya kuno, kalau ada perjanjian yang menentukan hidup yang serius, binatang dibelah jadi dua, taruh kiri kanan, lalu dua orang yang mengikat perjanjian tadi bergandengan tangan melewati tengah-tengah potongan dari hewan yang sudah dibelah jadi dua tadi. Apa pesannya? Bunyinya, kalau salah satu dari kami mengingkari perjanjian ini, biar nasibnya sama seperti binatang yang dibelah jadi dua di sisi kiri kanan kami. Jadi serius sekali ya. Jadi itulah perjanjian anugerah dari Tuhan terhadap kita manusia. Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan menghargai umatnya sebagai manusia yang dewasa, tahu tanggung jawab. Padahal kecenderungan kita kan sama ya. Kita lebih tahu hak daripada tanggung jawab. Manusia dihargai sebagai umat yang manusia dewasa yang mengerti tanggung jawab. Jadi Tuhan menjalankan semua kewajiban Dia dalam ikatan perjanjian anugerah tadi. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu aneh sekali formulanya. Kok semua cuma Tuhan aja? Aku akan menjadi Allah mereka, menjamin hidup mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tetapi dalam kenyataan, Tuhan menghargai, Tuhan menghormati manusia sebagai orang yang dewasa. Nah, tetapi saudara, dalam perjanjian lama, implementasi perjanjian yang dijalani itu dijalani secara dinamis. Kalau saya ingkar janji, one prestasi, ya saya kena penalti. Saya bisa dihukum. Tetapi, halo? Terus ya, semoga belum bosan saudara mendengar saya. Implementasi perjanjian itu dijalani secara dinamis. Secara dinamis itu maksudnya begini. Kalau saudara membaca kitab Kejadian, menurut saudara, Yakub itu orangnya baik apa enggak? Seingat saudara, itu cerita Yakub kan panjang sekali ya. Baik apa enggak? Enggak. Ada baiknya apa enggak? Ada baiknya. Ada baiknya, tapi banyak enggaknya. Iya, baik satu, tidaknya 99 ya. Seorang teman saya kan dulu sekolahnya di sekolah negeri di Pekalongan. Jadi teman Arab saya juga banyak. Ketemu lagi sesudah sama-sama tua, karena pertemanan zaman dulu, lalu mereka tahu kalau saya jadi pendeta, mereka bangga loh, Sam, kelas kita itu kelas anak-anak nakal, tapi ada yang jadi pendeta katanya. Tapi tidak satupun dari kami yang jadi ustadz katanya. Karena terbuka lalu nanya begini, Sam, kamu enggak malu di Alkitab kamu? Dia tahu Alkitabnya. Itu ada cerita Yakub, anaknya Abraham, anaknya siapa, Ishak itu. Yakub itu kan jelek sekali kan. Kamu nggak malu di kitab suci kok ada cerita tentang Yakub yang
sepanjang hidupnya jelek semua. Saya lempar ke saudara. Kalau itu ditanyakan ke saudara, malu apa enggak? Terus kasihlah nasihat kepada saya mesti ngomong apa sama teman saya ini. Ayo, kasih nasihat ke pendeta emeritus ini. Saya Banggalah, bingung Boksu. ditanyai begitu. Banggalah karena kitabmu jujur. Bangga kitabmu jujur. Tidak munafik dan tidak memoles-moles. Menampilkan Iya. apa adanya. Cuman itu. Ya, setidaknya itu. Ayo, kalau ada saudara yang punya jawaban lebih daripada jawabannya Pak Admin tadi. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Di sini salah nggak apa-apa. Jangan di luar salah. Mari, Kak Vicky, udah siap? Baru bohongin Esau. Lalu apa? Esau bilang, adikku harus mati di tanganku. Dia kabur. Berikutnya di step pertama dia ketemu siapa? Tidur di batu, kepala di batu, lalu dia lihat Malaikat. Yakob Ladder itu ya, Ya. yang terkenal itu ya, Yakob Ladder. Lalu Tuhannya bilang gimana? Aku tetap memberkati kamu dan akan menyertai kamu. Lah, gimana sih? Jadi, ayo Pak Bibit tadi sudah menyebut satu jawaban. Ada satu lagi. Memang betul saya bangga Alkitab saya jujur, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jelek ya dibilang jelek. Seorang raja Daud yang diidolakan oleh orang Israel sampai sekarang pun, ya itu raja yang pernah bunuh suami orang, cuman mau dapat orang yang namanya Batseba itu. Saya jawab begini sama teman saya itu. Nah, kalau kamu baca Alkitab kami, tidak ada satu tokoh pun yang bagus, yang mulus, sempurna, tidak ada. Kecuali Yesus. Tidak ada yang sempurna. Karena apa? Karena tokoh utama, pemeran utama dari cerita-cerita Alkitab itu bukan orang-orang ini. Pemeran utamanya adalah Tuhan. Jadi coba bayangkan Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang gimana? Kalau lihat orang berdosa, lalu teman saya mengangguk-angguk, oh gitu ya. Ya betul ya, kalau lihat Yakub dosanya banyak sekali. Daud ngincang orang mandi lalu bikin skandal yang begitu hebat. Siapa lagi? Ishak ya dia membeda-bedakan anak. Tidak ada yang baik. Kudunya yang salah dihukum. Nah itu yang saya mengatakan. Perjanjian itu dijalani dinamis sekali. Kadang-kadang tetap aja Tuhannya tetap setia sama perjanjiannya. Bahwa berkatnya itu mendatangkan ketidaksukacitaan, itu soal lain lagi. Tuhannya dekat sekali di kitab Kejadian itu. Saudara ingat cerita waktu manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3 itu? Ada kalimat yang bagus sekali waktu manusia itu bersembunyi, sesudah makan buah, entah buah apa itu, kemudian sadar mereka telanjang, lalu mereka bersembunyi. Ada keterangan dikit tentang Tuhan. Maka pada waktu hari sejuk, Allah, apa terusannya? Datang berjalan-jalan taman itu pada waktu hari sejuk.
Jadi rupanya kalau sore itu mereka reriungan. Adam dan Hawa, dua orang itu kedatangan Tuhan, lalu entah ngopi, entah makan snack sore, lalu sudah itu, karena itu Tuhan tuh heran, kali ini kok biasanya orang ini ada, kok ini tidak ada. Karena itu dia tidak berteriak, dia cuma bilang, Adam, kamu di mana? Kok tumben ini kamu nggak kelihatan? Dia tidak marah. Tuhan biasa berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Antropomorfis ya. Abraham mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau di Sodom itu ada 40 orang benar saja, kamu masih mau apa? Mau menghukum? Oh, Tuhan, oh enggak, kalau ada 40. Tuhan, 40 kebanyakan, gimana kalau ada 30? Lalu Tuhan, kalau ada 30, oke, aku enggak jadi. Lalu saya membayangkan Abraham itu ngitung lagi, si A, si B, si C, si C. Kebanyakan 30, gimana kalau 20? Gimana kalau 10? Ya 10. Keponakanku sama anak-anaknya sudah 8. Minimal ada 2 orang lagi aja. Dan Tuhan mengatakan enggak. Tapi yang menarik Tuhannya. Tuhan udah tahu itu Sodom dan Gomora brengsek banget. Lalu dia mau menghukum. Mbok sudahlah lakukan aja. Tapi dia itu seperti sadar, aku kan punya Hopeng Siang Ho. Aku punya sahabat yang karib sekali. Kenapa aku nggak ngomong, memberitahukan soal ini kepada dia. Lalu dipanggillah Abraham, dijai ngobrol. Dan jadilah antropomorfis sekali ya, dekat sekali. Sama Yakub, sampai dia bergulat di sungai Yabok segala. Padahal jelas tinggal dihukum saja. Tapi tidak begitu. Di Kejadian, implementasi perjanjian itu longgar sekali. Ya. Di Keluaran lain lagi. Waktu Tuhan mau turun dari Gunung Sinai, Musa mau naik ke Sinai, Tuhan bilang, pageri gunung itu. Siapa aja yang nyinggung pager itu mati. Jahat banget kan ya. Kesucian Tuhan begitu hebatnya. Nanti kalau kita pergi ke Ulangan dan sejarah Deuteronomis, Yosua, hakim-hakim, Samuel, raja-raja, kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan mendapat berkat. Kalau kamu menyimpang ke kiri, ke kanan, kamu akan dikutuk. Implementasinya begitu. Keras sekali. Saya terusin dulu aja. Tapi sekali lagi Allah sosok yang punya hati, tetapi juga dia itu Elkana. Elkana, ada yang tahu? Allah yang cemburuan. Aku adalah Allah yang cemburuan. Saudara, kalau saudara menikah lalu tidak pernah cemburu ke pasangan saudara, patut dipertanyakan apa masih mencintai atau tidak. Ya. Cemburu itu bagus, yang jelek itu cemburu buta. Saya terus. Maaf, Pak. Jamnya 1/4 jam udah. Ya, maaf. Masih ada lagi itu tadi memang spelling yang supaya saya lampu kuningnya berkedip-kedip. Terus ya, yang paling penting sesudah Tuhan, sesudah relasi dengan manusia, itu perjanjian lama yang penting lagi itu Torah. Torah, kita terjemahkan dengan Taurat, itu sebetulnya artinya bukan hukum. Pada zaman perjanjian baru, kata Torah itu mau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, lalu dipakailah kata nomos. Nah, nomos itu hukum. Torah itu sebetulnya petunjuk atau pedoman atau rambu. Jadi bukan hukum positif. Dan Taurat di perjanjian lama, hukum Taurat itu
menjadi tanda teofani, tanda kehadiran Tuhan di tengah umat. Perhatikan, Tuhannya tidak hadir sendiri lagi, tetapi Taurat Tuhan itulah yang menjadi tanda kehadiran Tuhan. Pakai bahasa teologi itu tanda teofani, Allah menyatakan diri di tengah umat. Taurat diberikan supaya apa? Saya pakai Tuhan Yesus yang menerjemahkan ya. Ketika ditanya, apa itu inti hukum Taurat? Saudara ingat dia mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, saudara, pedoman atau petunjuk ilahi itu diberikan sekali lagi bagi Tuhan Yesus ya, karena buat kita yang normatif itu Tuhan Yesusnya, supaya relasi kita dengan Allah itu menjadi relasi yang seimbang antara Allah, saya, dan orang lain. Nyawanya apa? Nyawanya kasih, bukan pamrih. Jadi coba bayangkan seluruh Taurat itu, dan kalau orang Israel bicara Taurat, itu bukan cuma aturan-aturan, tetapi bentuk Tauratnya itu cerita. Itu supaya relasi segitiga antara saya dengan Allah dan orang lain jadi relasi yang seimbang. Ini segitiganya segitiga sama sisi, bukan sama kaki. Jadi sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Bukan saya yang menafsir, tetapi Tuhan Yesus yang menafsir. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, menjadikan penafsiran Kristus tentang Taurat itu yang normatif seperti dia membayangkannya. Masih Taurat. Perhatikan kalimat yang saya tulis dengan huruf kapital. Memberi perhatian yang seimbang antara kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain dengan jiwa kasih. Jadi, saudara, menurut saya ini harus kita perhatikan ya. Kalau saudara aktif dalam kegiatan gereja, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan habis-habisan semua untuk orang lain. Tuhan tahu kita, karena itu kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya dan saudara-saudara dapat jatah 60% itu. Kalau orang untuk dirinya sendiri aja udah pelit, gimana dia mau bermurah hati sama orang lain? Nggak mungkin. Nah, memberi perhatian yang seimbang antara apa? Aspek ritus kultus dan etika moral umat. Jadi, hidup beriman kepada Yahweh itu bukan cuma soal liturgi, soal ibadah, soal acara-acara di bait suci, korban, dan yang semacam itu yang saya sebut sebagai ritus kultus. Doa yang teratur, baca Alkitab yang teratur. Tapi juga bersamaan dengan itu, etika dan moral umat. Ya. Rasanya itu kuat sekali ditekankan. Di tengah godaan, kalau masalah hidup kerohanian itu memberi perhatian lebih besar kepada aspek ritual formal ya. Biasanya begitu ya. Karena itu
orang semacam saya kan disebut rohaniwan ya. Tapi aneh, jemaat tidak pernah disebut jasmaniwan ya. Kudunya kan kalau mau ya ada rohaniwan, ada jasmaniwan. Ada lagu rohani, ada lagu jasmani. Tetapi enggak begitu. Dasa sabda itu ada yang bagian Tuhan, ada bagian yang orang lain. Sekali lagi, di tengah godaan untuk memberi perhatian yang lebih kepada ibadah yang formal, tetapi juga egois dan egosentris. Jadi, seimbang itu melawan ibadah kepada Baal. Menyembah berhala itu egois dan egosentris. Tidak ada orang menyembah berhala itu yang teosentris. Kalau punya idola, kita muliakan idola itu supaya idola itu memberi sesuatu kepada saya. Bukan, kita tidak pernah tulus. Tapi juga terhadap dekadensi moral dalam kehidupan umat. Kalau kita baca Perjanjian Lama, Tuhan tidak cuma marah kalau kekudusan ritus itu dilanggar ya. Dia marah kepada Imam Eli karena anaknya Hofni dan Pinehas itu suka memeras orang yang pergi memberi persembahan, ambil dagingnya yang bagus lebih dulu. Dia marah. Tetapi dia juga marah. Dia nggak suka kepada orang-orang yang suka memanipulasi timbangan, menindas orang miskin, memperlakukan orang seperti budak. Jadi antara yang ritual formal, yang ritus kultus, dan etika moral itu dibikin seimbang. Ya, saya sampai di sini. Jadi saudara, dari tadi saya ngomong itu benang merah ya, yang menyatukan seluruh berita, cerita Perjanjian Lama. Ibrani 1 ayat 1 itu bunyinya, Tuhan itu sudah berbicara kepada manusia lewat banyak cara, katanya. Terakhir dia bicara melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi saya tidak boleh bicara tentang Yesus Kristus, saya berhenti di Perjanjian Lama. Tuhan berbicara lewat siapa saja di Perjanjian Lama. Inilah tokoh-tokohnya. Mulai dari Abraham, Yakub itu, Pak. Yakub itu sebenarnya. Ini Abraham ini. Iya. Itu Yakub yang membuat itu Ebenezer itu. Iya. Ya, terus Yusuf, Musa. Wah, dulu murid sekolah minggu yang bagus. Aku guru sekolah minggu, Pak. Oh iya. Waktu jadi murid sekolah minggu dapat bonus terus ya? Iya, karena gambar. Gambar. Jadi ini semua tokoh-tokoh Perjanjian Lama ya. Sampai Maleaki itu terakhir. Hagai, Raja Yerobeam, Raja Daud. Ini semua punya peran pembantu. Kalau kita pakai bahasa dari dunia perfilman ya. Mereka bukan pemeran utama, tapi mereka pemeran pembantu utama barangkali. Pemeran utamanya tetap Tuhan, tetap Yahweh itu. Nah, saya rasa kalau kita pakai frame seperti yang saya ngomong dalam waktu 1,5 jam ini, waktu kita baca Perjanjian Lama, kita bisa mengatakan ternyata Perjanjian Lama itu dekat sekali sama kita. Saya mesti cerita proses tahun 1800 sampai tahun 165 sebelum Masehi dalam waktu 1,5 jam. Ya wong Jawa Timur toh, lek ora bonek kan ora kon kuwi. Nekat banget. Saudara, saya tidak kaget kalau saudara terkejut-kejut, nggak apa-apa. Terkejut-kejut itu proses yang sangat wajar. Saya rasa nanti kalau saudara pergi ke Perjanjian Baru, teman yang nanti presentasi soal
teologi perjanjian baru lebih mudah. Karena perjanjian baru cuma 100 tahun. Dan tokohnya sudah jelas cuma satu ya. Tokohnya siapa itu? Yesus. Yesus. Kalau perjanjian lama enggak. Oke. Ya, itu dulu. Oke. Terima kasih, Pak Su. Ya. Saya stop share ya. Ya, saya memang waktu melamar Pendeta Samuel untuk meminta kesediaan beliau menyampaikan untuk topik meminta ini. Kesediaannya gitu. Itu aku perhatikan itu banyak penatua yang salah berdoa itu. Kalau berdoa itu bilang begini, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Engkau sudah hadir, kiranya Engkau berkati, Engkau kiranya memberkati Pendeta Samuel Santoso supaya beliau untuk Tuhan pakai kamu, engkau, tapi untuk pendetanya beliau katanya. Jadi jangan salah ya. Terima kasih. Waktu saya minta kesediaan Pak Samuel untuk memimpin ini, beliau menanyakan, hei, iki gak habis 1 semester sebetulnya. Ya, Bang Su, tahu Bang Su. Ya. Kami berikan teaser, Bang Su, untuk supaya kita ya lebih punya bekal dalam memahami apa yang dibahas di Patibulum ini gitu. Untung beliau nggak bilang, saya tak mikir-mikir, enggak. Kalau apa, tak urusi katanya. Alhamdulillah mikir saya. Terima kasih Bang Zul. Ya. Sebuah pencerahan yang ya cukup mengagetkan juga gitu. Moga-moga membuat saudara makin mencintai perjanjian lama. Iya. Apa yang ditulis 1.700 tahun disampaikan dalam 1,5 jam. Tentu akan banyak pertanyaan. Tentu akan banyak hal-hal yang ingin dimintakan lebih. Dan sangat bisa jadi Patibulum ini nanti akan berakhir dengan sesuatu yang belum selesai. Itu nggak apa-apa. Yang penting sudah dipaparkan dengan baik oleh Pendeta Samuel. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin penjelasan lebih lanjut, silakan. Silakan melanjutkan. Patibulumnya apa nih? Itu pisang hijau. Anu Makassar gue. Kenapa, Pak Zul? Belum. Nggak dengar. Singkatan apa itu? Apa itu maksud? Sinyalku buruk. Patibulum. Oh, Patibulum itu pendalaman Alkitab interaktif berkurikulum. Patibulum itu sendiri adalah batang horizontal yang disalib Yesus, yang dipikul oleh Yesus dulu. Katanya Pak Tom otak adik maduk itu. Tapi saya bisa menjelaskan. Gitu ya, mari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mari. Ngirit waktu. Baru masuk lagi. Sorry Bapak Ibu, saya bolak-balik terlempar. Mari, siapa yang mau bertanya? Pak Nurdin sudah siap tuh. Pak Jarwo. Oke, Pak Yosef, silakan. Pak Jarwo. Ya. Pak Yosef, silakan. Silakan Pak Yosef. Nah, saya mau tanya langsung kepada Pak Samuel. Ya, Pak. Gampang, mau pencerahan aja. Cara mengenal Allah tadi kan nggak disebut di pelajaran tadi. Ya. Tapi kalau saya tuh suka yang Allah yang saya kenal itu yang biasa kita ini Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Apa nggak bisa lebih panjang lagi ya? Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan seterusnya. Kedua ya, yang saya tahu satu lagi Allah yang saya kenal ya turun ke bumi sebagai anak manusia Yesus Kristus. Itulah yang saya tahu. Kira-kira bagaimana menurut Pak? Ya. Monggo, andangi Bang Su. Kita menghargai orang Yahudi. Aduh ya, tak jawab sisan ya. Oke, Bang Su, monggo. Suara saya dengar nggak ini? Ya, dengar. Ya. Jadi memang entah kenapa orang Israel itu
Orang Israel itu selalu menyebutnya Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub aja. Itu formula yang baku buat orang Israel. Jadi kalau saya tetap mengatakan sama persis seperti Pak Yosef. Waktu teman saya yang Arab itu nanya sama saya, kami sih Allah itu enggak boleh digambarkan ya. Nabi aja boleh dibikin gambar. Karikatur Nabi itu kan bikin heboh. Apa kamu enggak takut kalau Yesus itu digambar begitu? Ada yang mau jawab? Saya bilang enggak. Justru dari sosok yang namanya Yesus Kristus itu, Allah yang enggak kelihatan itu bisa kami kenal. Itu sosok yang kami kenal. Itu sangat komunikatif, membantu kami mengenal Allah yang enggak kelihatan itu. Ya. Jadi memang ya itu tugasnya perjanjian baru memang. Tugasnya perjanjian lama cuman sampai di situ saja. Tapi memang betul, jadi artinya secara iman saya mengatakan itu kepada teman saya ini. Tidak ada pikiran buat kami lalu Allah itu direndahkan. Enggak. Justru karena Tuhan itu mau menjadi manusia, turun bukan cuma turun jadi manusia, tapi menjadi sosok Yesus. Dia tidak rendah malah. Dia jadi komunikatif. Nah kalau sekarang malah lebih lagi buat kita, Pak Yosef. Buat kita sekarang bukan Yesus yang tidak kelihatan. Roh Kudus itu ada dalam kita. Saya rasa itu lebih unik lagi ya. Kudunya kita sadar kita itu jadi istimewa sekali. Begitu Pak. Terima kasih, Pak. Ya, begitu Pak Yosef. Terima kasih. Pak Nurdin, monggo. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Samuel. Ayo. Pak Samuel, saya tertarik tadi pertanyaan yang temannya yang orang Arab itu, karena kebetulan itu juga yang membuat saya kaget waktu saya belajar tentang nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Karena sebelum saya mengenal Kristus, saya belajar tentang nabi-nabi ini semuanya perfect banget. Semuanya baik-baik sekali, nggak ada kelihatan. Saya nggak pernah mengenal Yakub seperti apa yang pernah saya kenal Yakub di Alkitab sekarang. Nah, kalau itu yang sudah menjadi kenyataan bahwa Yakub yang dibilang tadi nggak hampir semua lah, Yakub, Ishak, Abraham sendiri, bahkan ya ada yang hampir menganggap ngaku istrinya sebagai saudara gitu kan? Iya. Itu apakah karena itu mau dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, atau memang karena Allah memang pengasih seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya adalah, kalau memang Tuhan mengasihi kepada mereka bukan karena mereka sesuai dengan rencananya, supaya rencana Tuhan itu jadi sehingga mereka dipakai, apakah kita ini juga termasuk akan mengikuti rencana Tuhan, jadi pasti akan diberlakukan sama seperti kepada mereka? Maksudnya, walaupun kita bandel-bandel juga, kalau kita bertobat, pasti akan dibaikin lah. Kira-kira gitu pertanyaannya, Pak. Ada sebuah lagu sekolah minggu, Pak, yang saya senang sekali. Saya tidak ingat satu barisnya, so saya nggak ketemu lagi itu teks itu di mana. Lagunya itu bunyinya begini. Tuhan datanglah, berkati anakmu. Nah, baris keduanya saya nggak ketemu, belum ketemu itu. Tanda kepadamu. Ada referennya. Biar nakal, biar bengal,
namun cinta Yesus. Sampai situ aja ya. Saya khawatir nanti kalau saya terusin nyanyi, saya disuruh rekaman malah repot saya. Tapi itu menarik kan, sebab guru sekolah minggu biasanya anak-anak, kalau kalian anak Tuhan, kalian tidak boleh nakal. Tapi lagu ini bagus sekali buat saya. Kok bisa begitu menggambarkan Allah itu ya. Biar nakal, biar bengal, namun cinta Yesus. Itu mempengaruhi sekali kependetaan saya. Kalau ada anggota jemaat yang nakal sekali, aduh biarlah Tuhan aja sabar kok ya. Kadang-kadang kita nggak sabar, tetapi memang betul Pak. Jadi rasanya kita semua masih sepakat ya, bahwa dalam rangka pekerjaan Tuhan, saya dan saudara-saudara itu bukan pemeran utama, tapi pemeran pembantu utama. Seutama-utamanya tetap pembantu. Dan menurut saya itu yang membuat, aduh Tuhan kok sabarnya bukan main ya. Kalau pakai kalimat main-main, Tuhan itu ususnya berapa meter tuh panjangnya. Dowo, kalau orang Magelang kan pendek ngomongnya. Dowi itu panjang sekali. Nggak apa-apa, Pak. Saya kemarin baru diminta suruh pimpin persekutuan wilayahnya Kedoya pakai ini bukunya pendetanya Pondok Indah. Labirin kehidupan. Yes. Dilihat pembacanya ikon dan iko. Rasanya itu tepat sekali. Ikon itu kita masih menggambarkan sosok yang mulia tadi ya, dalam keterbatasan kita. Kalau idol itu egois. Menyembah berhala itu kan selalu egois. Tidak ada orang tulus hati memberikan sesajinya tanpa minta balik. Tapi mungkin di kebaktian minggu kita ngomong begitu, Tuhan, saya kasih kamu cepek cing loh. Tapi hati kecil kita ngomong, tapi kowe kudu ngerti loh, kowe kudu balekne setia loh sak minggu. Tuhan berikanlah berkat untuk tangan-tangan yang sudah memberikannya, gitu kan. Penatuannya kasih apa namanya servisnya ke jemaatnya, meskipun awalnya Tuhan kami tahu persembahan kami jumlahnya sedikit sekali. Tapi Tuhan berikan berkat yang melimpah ruah. Tuhannya lalu enak di gue. Kamu cuma kasih 100.000, minta balik 1 juta. Jadi itu membesarkan hati, Pak. Jadi kalau ditanya apa ada beban moral, beban mental, enggak. Yang diminta dari kita bukan excellent kok. Saya selalu bilang begitu. Kita salah ikut para motivator. Para motivator itu mengatakan be the best ya. Tuhan tidak bilang be the best, do the best. Sama atau beda? Beda sekali, beda sekali. Kalau do the best kita orang 24, optimalnya bisa beda-beda ya. Melegakan apa enggak lega sekali. Sebab yang bisa sempurna siapa? Cuma Tuhan. Tuhan Yesus saja waktu ada orang datang, guru yang baik, lalu dia mengatakan, hei, jangan nyebut aku guru yang baik cuma satu, yaitu Tuhanmu di sorga. Yesus saja bilang begitu. Mari, silahkan.
Terima kasih. Kalau ada yang mau membantah, boleh loh. Nggak apa-apa. Pak Arman mau membantah. Ayo, silahkan. Itu ada pertanyaan tuh Pak dari itu di chat. Oh, sebentar. Saya bacakan, Boksu. Tanya Pak Pendeta Samuel. Tadi sempat disinggung bahwa ada anggapan umum yang salah. Bahwa Allah PL adalah Allah yang kejam. Karena memerintahkan untuk membunuh. Bagaimana cara kita mengimani Allah yang adalah kasih, justru merestui peperangan? Monggo, Boksu. Kalau jawabnya aku nggak tahu gimana Pak Arman. Bukan, yang tanya Pak Arthur. Oh, Pak Arthur. Mana Pak Arthur? Mengingatkan aja. Pak Arman mau bantah aja. Oh, enggak apa-apa. Jadi seringkali kesan itu cuma kesan pertama ya. Sebab kalau kita, sekali lagi, kalau kita close reading, kita baca teks-teksnya itu dalam konteksnya, dalam pengertian latar belakangnya, enggak akan begitu. Enggak akan begitu. Sebab gini, kenapa kok ada cerita Samuel itu marah karena Saul tidak menghabisi, atau Tuhan marah karena Ahan masih menyisakan sapi, lembu yang bagus. Pikirnya nanti ini kan kasihan punya Raja Agag ini masih ada sapi yang kualitasnya nomor 1, disingkirlah, jangan dihabisin supaya nanti bisa dipakai buat persembahan pada Tuhan. Dari situ saja lalu kita bisa segera mengambil kesimpulan Tuhan kok kejam banget ya. Apalagi kalau kita baca kitab Yosua, semua setanah Kanaan itu sudah dihabiskan oleh Tuhan. Nah, itu cerita apa yang ada di balik cerita itu? Karena pemahaman orang, kalau dua pihak berperang, Tuhan melawan orang Amalek, yang berperang itu bukan orang Israel lawan orang Amaleknya, tetapi Tuhan lawan ilah orang Amalek tadi. Dan itu disimbolikkan dengan umat Allah. Dan orang Amalek lah, orang Moab lah, sehingga kalau mau kalah itu tumpes. Kalau ini wong Jawa Timur ngerti lah tumpes ya. Ya, Pak Jarom sih ngerti tumpes itu dihabisin seakar-akarnya habis gitu. Tapi kan kemudian kalau kita pergi ke kitab Hakim-Hakim, di sana masih ada orang Kanaan, masih ada orang Amon, masih ada orang Moab, masih ada orang Filistin, masih ada orang Yebus. Jadi memang bahasa simbol itu seringkali tertangkap begitu saja, seolah-olah pasti begitu menurut bunyinya. Tapi kalau kita baca seluruh ceritanya, kesannya jadi lain nanti. Begitu sih kalau jawab saya. Iya. Terima kasih Pak Guru. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Ratna Panjaitan yang nyambung sekali dengan apa yang diterangkan. Karena 80% Alkitab berjenis sastra cerita, berarti konteks menjadi penting. Apakah itu berarti lebih rentan terhadap interpretasi? Bagaimana menyikapi interpretasi yang mungkin berbeda? Silakan Pak Guru. Bisa aja, ya, tetap bisa ya. Karena itu saya sih selalu punya pikiran yang barangkali kelihatan konservatif ya. Kalau simbolik di liturgi minggu kita ya, kalau kita mau baca Alkitab, kita mesti apa? Di liturgi minggu kita. Sebelum pembacaan Alkitab, doa epiklesis itu. Doa epiklesis. Doa epiklesis itu fungsinya apa? Berdoa, benar Bu Ratna. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong kita. Supaya Tuhan membimbing kita memahami pesan Tuhan dengan baik. Jadi berdoa itu bukan sekedar formalitas, sebaiknya sebelum baca Alkitab berdoa, bukan. Tetapi
secara sungguh-sungguh kita mengakui keterbatasan kita. Karena itu kita minta bimbingan dari Tuhan yang berada mengatasi kita, transenden di atas kita untuk memberi kemampuan kita mengerti. Ya, karena itu bisa saja kemudian penafsiran berbeda. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya kan, apa ada kelanjutannya apa enggak? Bisa saja. Penafsiran berbeda itu bisa berbeda karena aspek yang dilihat berbeda. Seorang ilustrasi yang tradisional itu kan ada 5 orang buta betulan, lalu disuruh mendeskripsikan gajah itu seperti apa. Yang satu pegang kakinya yang segede batang pohon itu, lalu dia bilang, gajah itu seperti ini batang pohon yang gede sekali karena kaki gajah gede. Tapi yang satu lagi pegang belalainya, dia bilang gajah itu kecil sekali seperti selang ledeng, selang air. Yang satu lagi pegang apanya? Gadingnya. Lalu dibilang keraslah ini seperti yang satu pegang ekornya. Ya itu aja, jangan yang lain-lain deh. Ini kalau kita pergi ke Perjanjian Baru, kita close reading dengan Perjanjian Baru lebih gampang dijelaskan ya. Sosoknya cuma satu, namanya Yesus. Tetapi 4 orang penginjil bisa melihat berbeda. Karena itu kita tuh berkeluh kesah, kenapa sih Pak Sam, Injil itu cuma satu aja supaya nggak repot ya. Injil 4 itu yang satu ngomong ini, yang satu ngomong anu, yang satu ngomong lain lagi. Ini yang benar yang mana? Tes ya. Di Injil Yohanes ada enggak cerita Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Tesnya Perjanjian Baru nih, Pak. Saya mau ngomongnya Perjanjian Lama. Ada enggak ada Injil Yohanes cerita Taman Getsemani apa enggak? Pasti semua ragu-ragu ya. Boleh buka Alkitab kalau mau open book. Oh, nggak kelihatan, nggak suruh buka Alkitab juga boleh. Nggak ada. Saya berkhotbah, Yesusnya Yohanes itu lain sama Yesusnya Matius, Markus, Lukas. Yesusnya Matius, Markus, Lukas itu bisa takut, bisa cemas, bisa khawatir, bisa lelah. Tapi Yesusnya Yohanes enggak. Kuat banget. Malah ada lukisan yang menonjolkan ini lengannya itu di kayu salib masih kelihatan telurnya itu. Sama sekali. Memang itulah Injil Yesus menurut Yohanes kuat sekali. Sampai Pilatus bingung. Kamu nggak mau ngomong apapun juga enggak. Kamu tahu kalau aku bisa menghukum kamu atau melepaskan kamu. Kok kamu tidak berkuasa atas aku? Cuman itu aja. Tapi Yesusnya senang sekali. Tuhan, ini saat yang kurindukan, kapan aku ditinggikan. Yang dipikir malah biar mereka semua menjadi satu ya Tuhan. Kasihilah, hendaklah kamu saling mengasihi. Tidak pernah mikirin dirinya sendiri itu Injil Yohanes. Itu baru satu. Apalagi Perjanjian Lama banyak sekali tokohnya ya. Jadi bisa saja beda. Bisa saja karena kita lihat dari sudut pandang yang beda. Oke. Terima kasih, Boksu. Boleh.
Bapak Ibu sekalian, enggak seperti yang saya janjikan tadi, Boksu, bahwa Patibulum ini tidak akan selesai. Tidak. Di waktu berakhirnya. Maka kita akhiri sampai di sini. Patibulum. Jadi, terima kasih, Boksu. Jadi perkenankan saya berpesan dulu, bukan pesan terakhir saya loh. Pesan untuk acara ini saja. Untuk acara ini. Ini baru pertama ya. Jadi saya cuma membayangkan, saya memberi frame baru buat kita membaca Perjanjian Lama. Kalau frame-nya tadi selama ini bilang Tuhannya itu kejam, Tuhannya itu enggak, baca dengan baik. Saudara ikut Bram 1 tahun 5 kali habis baca Alkitab, enggak apa-apa. Tetapi kalau 1 tahun habis 5 kali baca Alkitab itu belum tentu bisa baca dengan cermat, close reading ya. Nah sekarang buat saya tugas saudara-saudara adalah kalau saudara sudah khatam dengan Perjanjian Lama, sekarang mari kita perdalam. Kalau tadinya pakai kacamata kita aja, sekarang kita pakai mikroskop. Kita lihat lebih mendalam lagi, lebih cermat lagi. Percayalah kita ketemu hal-hal yang selama ini tersembunyi buat kita. Itu sebabnya saya sangat mencintai Perjanjian Lama. Meskipun saya tetap beriman sama Tuhan Yesus. Ya, betul. Jadi kalau saya mengajarkan Perjanjian Lama, saya bilang, Perjanjian Lama itu bukan buku utama kita. Tetapi yang normatif buat kita adalah Yesus. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, kita pakai kacamatanya Yesus. Yesusnya yang normatif. Karena itu saya paling nggak suka itu kalau kemudian sekarang banyak sekali gereja-gereja yang mau jadi Yahudi ya. Ada Yom Kippur, ada apa namanya, Holy Land. Nggak ada Holy Land itu kok. Kita tidak punya tanah suci. Kalau menurut Tuhan Yesus, ibadah itu dalam roh dan kebenaran, bukan di Gunung Garisim, bukan di Yerusalem kok. Jadi kita pakai cara pandang Yesus ya. Sama seperti kalau saya suka mengkritik teman-teman yang suka pakai kata shalom. Shalom itu salamnya orang Yahudi, bukan salam Kristen ya. Orang Yahudi sendiri jarang sekali pakai kata shalom. Itu cuma orang Indonesia aja yang suka pakai. Kalau saudara di Israel, pagi-pagi saudara ketemu orang Yahudi, mereka jarang ngomong shalom, tapi ngomongnya jangan salah ucap ya. Boker tov. Orang Jakarta bisa salah itu mengucapkannya. Kalau saudara mengucapkannya boker tov itu lain maknanya. Boker tov itu artinya good morning. Tidak pakai kata shalom. Di sini enggak. Shalom, salam sejahtera. Aduh, sudah shalom pakai salam sejahtera. Selamat malam lagi. Nah, itu. Eman-eman kebanyakan. Enggak nyanyi. Terima kasih, Bang Sul. Terima kasih kembali. Senang saya bisa menggoncang-goncang iman saudara semua. Kulino. Kulino. Iya. Kali lain kita carikan waktu yang cukup gitu, Bang Sul, untuk nggak sekedar menggoncang tapi memeras. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri Patibulum, saya akan minta tolong Pak Nurdin untuk memotret kita untuk absen, untuk laporan ke ketua majelis yang ada di bawah itu. Senang saya lihat ada Bu Ratna di situ, orang Magelang itu ya. Ada Pak Haposan. Mana Pak Haposan? Pak Haposan mau kasih sambutan. Nanti doa penutup. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Iya, Bapak Ibu silakan nyalakan videonya. Nampak wajahnya. Halaman pertama dulu saya ambil. Ibu Josephine mau dibuka videonya atau?
Bu, nggak apa-apa Bu, dibuka aja Bu. Sebentar Pak, saya terangin lampunya dulu. Sabar, sabar. Oke, baik. Halaman pertama 1, 2. Kok loncat sebentar? Saya ulang lagi. Itu Yosefin. 1, 2, halaman pertama. Oke, saya save dulu. Yosefin. Iya, sekarang halaman 2. Satu, 2, halaman 2. Oke. Halaman 3. Halaman 3. Iya. Oke. Oke, halaman 3 sudah. Silakan, udah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Minggu depan kita akan ketemu lagi, kita membahas teologia Perjanjian Baru yang akan disampaikan oleh Pendeta Asigor Sitanggang. Mantap. Jadi kalau minggu depan saudara berada di kelas laboratorium biologi, teologi, dengan membawa mikroskop ya. Iya betul. Mantap itu. Pak Aposan minta tolong tutup dalam doa. Ini namanya belajar kebut semalam ya Pak Jarwo, Pak Pendeta. Ya sarpe, gak semalam 2 jam. 1,5 jam. 2 jam. Kurang, padahal Pak, ini kurang, Pak. Ini biasanya 3 semester, Pak. Iya, betul. Nah, ya sudah, kuliah sana. Opung, di-unmute dulu, Opung. Oke. Ya, cukup. Ya. Ya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, waktu yang sangat indah. Kami diberi pemahaman yang baru tentang firman-Mu Perjanjian Lama. Kami boleh melihat hal-hal yang baru, pemahaman yang baru secara umum, walau mungkin secara garis besar untuk menolong kami melihat Yesus Kristus yang Tuhan hadirkan di antara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menambah keyakinan kami, menambah kesungguhan kami, bahwa sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kami. Sejak dari Perjanjian Lama hingga saat ini, Tuhan terus menolong kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah hadir dalam pertemuan malam ini, biarlah apa yang telah didengar semakin Tuhan tolong, boleh dikembangkan dan boleh dipahami lebih jauh. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah mengurus dan melakukan Patibulum ini, berkati tim pembinaan umum untuk boleh tetap tekun melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Samuel Santoso yang telah membukakan banyak hal, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami pada malam ini dan pada hari-hari selanjutnya, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. 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 Terima kasih. Salam saya buat Alex ya, tadi belum sempat ngomong. Terima kasih Pak Aposan. Pak Aposan tidak salah berdoa ya. Bu Ratna, salam buat Kak Hunsuan. Salam buat Bulani, Pak Sam. Iya. Itu ada di sebelah saya. Sam, terima kasih nggih, matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih renungannya. Mantep. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Orang udah mikir panjang lebar masih renungan lagi.
Renungan saya itu merenung Pak itu Pak. Cuman 3 menit, 3 baris. Oh iya. Tapi kok nggak pakai YouTube lagi Pak Boksu? Saya masih belajar. Sebab itu tadinya ada sukarelawati yang mau bikinkan, ternyata sudah beliau mau berhenti karena mau bikin sendiri. Jadi saya masih belajar dulu. Saya berharap pada waktunya akan keluar lagi. Oh gitu. Ada di WA, ada di Instagram, ada di Facebook. Iya. Gih. Cuman itu RSP aja. Renungan sangat pendek. Tapi mantep kok, isinya cekak-cekak gitu, tapi menguatkan kok. Itu ya ini sekalian share sebentar aja ya. Jadi saya kan dulu sudah belajar bahasa asli Alkitab ya, PL dan PP. Jadi saya kalau bikin renungan, karena cuma 2 ayat begitu, 2 ayat, 3 ayat, saya masih baca bahasa Ibrani, masih baca bahasa Yunani. Dengan 2-3 ayat itu saja. Jadi supaya nggak hilang. Jadi bukan cuma melayani saudara, saya melayani diri sendiri juga. Mantap gitu. Pak Samuel. Ya, sip. Terima kasih Pak Sam. Saya dengar dari jauh Pak. Matur nuwun Pak, Sugeng Dalu. Sampai Dalu. salam sehat. Terima kasih Pak Samuel. Selamat malam. Matur nuwun Pak Jarwo. Gue Mas Dedi, monggo. Sampai ketemu minggu depan. Ya, besok saya ke Pondok Indah bantu vaksin. Oh ya, so. Ambil nasinya ya. Tapi nggak dapat nasi, cuma vaksin tok. Cuman bantu vaksin apa bantu nasi? Nah, kan namanya vaksinasi, vaksin sama nasi. Oke, Bu Susana. Matur nuwun, Sugeng Dalu. Selamat malam semua Bapak. Selamat malam. Selamat belajar terus. Boksu saya WA ya. Kita komunikasi di WA. Iya. Terima kasih. Salam semua.